Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini mari kita hidup sepenuhnya, supaya memang hidup kita menjadi inspirasi. Karena memang hidup begitu singkat dan hanya satu kali. Inspirasi hari ini masih tentang terpilihnya Paus Leo ke-14. Dia adalah seorang yang lahir di Amerika dan kemudian menjadi biarawan Santo Agustinus dan kemudian banyak berkarya di Amerika Latin, tepatnya di Peru. Menarik sekali bahwa Paus yang terpilih ini dari Ordo Santo Agustinus dan berasal dari Amerika. Menariknya di mana? Menariknya karena Amerika itu sangat terpengaruh atau sangat dominan pengaruh Lutheran, gereja-gereja yang mengikuti ajaran Martin Luther. Menariknya adalah bahwa Martin Luther itu dulunya pastor dari Ordo Santo Agustinus. Ini tentu menarik. Sementara Paus yang sekarang juga dari Ordo Santo Agustinus dan di Amerika. Apakah ini tanda bahwa Lutheran akan kembali pulang ke rumah, Rome sweet home, orang Amerika yang kemudian menjadi uskup Roma? Saudara-saudara kita yang mengikuti mantan pastor Ordo Santo Agustinus, Martin Luther, kemudian kembali ke rumah menjadi mereka yang di bawah Paus yang baru, yang juga dari Ordo Santo Agustinus. We never know, karena memang Tuhan itu mempunyai sense of humor yang tinggi. Tetapi di luar itu adalah bahwa Paus Pius ini juga adalah pribadi yang baru, belum lama diangkat menjadi kardinal. Tahun 2023. Tentu merupakan sebuah rencana Tuhan dan cukup mengejutkan bahwa mereka yang sudah senior, sudah digadang-gadang untuk menjadi paus, tidak ada yang terpilih, tetapi tiba-tiba muncul sosok yang sebetulnya masih baru sebagai kardinal dan kemudian terpilih menjadi paus. Apa yang bisa dipelajari dari sini? Yang bisa dipelajari dari sini adalah bahwa Tuhan sebetulnya sudah menyiapkan pribadi-pribadi terpilih yang memang pada saatnya seringkali sangat singkat muncul dan kemudian membuat orang menjadi sadar, oh ini dia yang disiapkan Tuhan. Dan itu rupanya yang terjadi dengan terpilihnya Paus Leo ke-14. Dari sini kita bisa belajar bahwa hidup memang ada di dalam penyelenggaraan ilahi. Bukan kita yang mengatur hidup ini, tetapi Tuhan. Dan karena itu kita tidak perlu khawatir. Mungkin kita bisa belajar dari Padre Pio yang mempunyai doa yang sangat indah. Doanya saya bacakan karena saya khawatir nanti tidak tepat doanya. Padre Pio memberi kita sebuah warisan doa yang sangat indah tentang doa damai. Karena dengan doa ini kemudian kita memperoleh damai. Ya Tuhanku, kuserahkan masa laluku ke dalam kerahiman-Mu dan masa depanku ke dalam kebijaksanaan penyelenggaraan ilahi-Mu. Dan berilah rasa syukur yang mendalam untuk mengalami saat ini sepenuhnya bersama-Mu.
Doa ini membawa kita kepada kedamaian. Karena tidak gelisah tentang masa lalu, semua sudah diserahkan kepada kerahiman Tuhan. Juga tidak khawatir akan masa depan, karena sudah diserahkan ke dalam kebijaksanaan penyelenggaraan ilahi. Yang penting saat ini, kita bisa bersyukur dan mengalami kasih Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Terpilihnya Paus Leo ke-14 ini lebih merupakan konfirmasi dari penyelenggaraan ilahi yang kadang-kadang tidak terpikirkan sebelumnya oleh manusia, oleh kita. Dan karena itu juga kita berani menyerahkan masa depan gereja kepada pemimpin baru, Paus Leo ke-14. Sekaligus mendukung beliau dengan doa, dengan ketaatan, dengan kerjasama yang baik. Dan apa yang menjadi visi misinya sungguh-sungguh merupakan visi yang berasal dari Tuhan sendiri. Beliau mengajak kita agar gereja bisa menjadi pembawa damai kepada semua makhluk, kepada semua ciptaan. Agar semua makhluk berbahagia. Dan memang itulah juga pesan yang disampaikan oleh Tuhan setelah Tuhan bangkit. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Tuhan tidak membutuhkan konfirmasi, validasi dari Pilatus yang dulu menjatuhi hukuman mati, atau dari para imam-imam kepala dan ahli Taurat yang salah paham dan menjatuhkan tuntutan kematiannya. Karena memang semua itu tidak relevan. Sesudah bangkit, yang ada adalah damai sejahtera. Kita semua juga diajak mengalami kebangkitan itu. Mudah-mudahan bersama Paus Leo ke-14 ini, kita mengalami kebangkitan, dan yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita adalah damai sejahtera. Dan dari situ kita mewartakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Damai sejahtera yang bukan sekedar kompromi, tetapi sungguh-sungguh damai sejahtera yang mengalir dari diri kita. Karena kita menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Pribadi-pribadi yang selalu bersyukur, yang bisa melepaskan kecemasan akan masa depan dan menyerahkannya kepada penyelenggaraan ilahi. Dan juga menyerahkan masa lalu ke dalam kerahiman Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami damai, dan kemudian membawa damai itu kemanapun kita pergi. Kalau kita tidak menemukan damai, kita yang membawa damai. Dengan cara itu tentu kita bisa hidup dalam damai sejahtera, sekaligus menciptakan kehidupan yang bisa dialami oleh banyak orang di dalam damai sejahtera juga. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.